Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Ade Supriyadi, yang mana kali ini saya akan membahas sebuah tutorial tentang bagaimana caranya mendaftar KIP kuliah. Nah, untuk kalian yang misalkan banyak masalah dan sudah pasti nanti banyak masalah untuk KIP kuliah ini, ada yang misalkan NSN-nya gak masuk atau gak terdata, ada yang misalkan nicknya gak sama, dan nanti kita akan bahas secara lanjut nanti di tutorial ini. Nah, untuk yang pertama, untuk kalian KIP kuliah ini diperuntukkan untuk kalian yang misalkan lulusan untuk tahun sekarang ya, tahun 2021, untuk lulusan 2021, 2020 dan 2019, maksimal paling ini 2019 gitu ya. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan yang pertama adalah kalian masuk ke akun KIP Kuliah Kemendikbud.go.id siswa, login ya. Nah, ini kartu Indonesia Pintar Kuliah ini ada nomor pendaftaran di awal, ini ada kode akses. Nah, ini tuh diperuntukkan bagi kalian yang sudah mendaftar gitu ya. Bagi kalian yang sudah mendaftar, nanti ada nomor pendaftaran sama kode aksesnya dikirim lewat email. Nah, bagi yang kalian yang belum daftar ya, kayak misalkan belum punya nomor pendaftaran dan kode akses, berarti Anda belum punya akun. Lalu saya sarankan di sini Anda daftar baru yang ini ya. Diklik saja yang ini, di HP juga ada yang daftar baru ini, diklik. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan nomor induk, NIK, NSN dan NPSN-nya. Saya di sini hanya akan memberikan pengarahan, yang mana misalkan di sini ada nomor induk kependudukan, karena saya semuanya sudah saya daftarkan gitu untuk yang lain. Nah, di sini kan ada nomor induk kependudukan. Nah, kalian kan pasti mungkin sudah punya KTP. Untuk yang sekelas tahun 2021 lulusan sekarang aja pasti sudah pada punya KTP. Nah, kalian masukkan nih kalian di sini yang pertama. Yang kedua, di sini ada nomor induk siswa nasional atau NSN. Kalian masukkan NSN-nya di sini. NSN yang ada di ijazah kalian, yang ada di rapot-rapot kalian, itu dari SD sampai dengan SMA itu kalian NSN-nya sama, hanya itu satu gitu. Nah, yang berikutnya adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, kalau ini MPSN, kalian masukkan 8 angka gitu ya, 8 angka yang dikasihkan, atau kalian kalau gak tahu kalian minta saja ke sekolah gitu kan. Kalian minta ke sekolah nomor pokok nasionalnya gitu kan, nomor pokok NPSN sekolahnya itu berapa. Kalian tanyakan saja ke tata usaha, ke guru, atau ke operator sekolah kalian. Nah, jadi nanti dimasukkan di sini jumlahnya 8 huruf, 8 angka, bukan 8 huruf. Jadi kalian masukkan ke sini, nanti ada nama sekolah kalian, apakah benar itu nama sekolah kalian. Kalau benar, kalian tinggal klik saja gitu. Nah, untuk yang berikutnya adalah ada di sini email. Nah, kalian itu yang paling penting itu adalah memasukkan email ya. Kalian yang paling penting itu adalah memasukkan email ini harus dengan tepat. Jangan sampai salah satu huruf atau 2 angka, misalkan salah lah, ada salahnya. Jadi ini email ini tuh untuk data KIP ini, untuk mengirimkan data nomor pendaftaran sama kode akses kalian ke email ini. Jadi kalian harus teliti mengisi email ini ya, misalkan adesupriyadi@gmail.com gitu kan. Jadi jangan sampai nanti adesupriyadi misalkan hilang i-nya jadi adesupriyad@gmail.com, maka itu tidak akan terkirim ke email kita, karena kayak kalau nomor telepon itu salah nomor telepon ya. Jadi ini isi emailnya itu dengan sangat teliti ya. Dan untuk terakhir dicek lagi, dipastikan lagi nomor induk nicknya sama, nomor induk siswanya sama, nomor pokok sekolahnya sama, dan emailnya sama. Nah, untuk berikutnya misalkan ada masalah di nomor induk. Biasanya kalau masalah yang keluar itu kayak nomor induk nick atau nick tidak sama dengan yang didaftarkan di data Dapodik gitu kan. Nah, jika kalian ada masalah di nomor induk kependudukan ini, misalkan kayak masalah kalian itu yang misalkan nick sama di Dapodik sama nick yang kalian masukkan itu beda misalkan.
Nah, jadi di Dapodik itu nicknya yang lain, cuman nick yang punya kita itu yang di daftar yang ada di sini gitu. Itu caranya gampang, kalian tinggal bilang ke operator aja untuk mengganti ini di data Dapodiknya. Atau kalau mau sendiri, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Saya sudah cantumkan di deskripsi. Jadi untuk memverifikasi validasi peserta didik ya. Nah, jadi di sini. Nah, jika nick kalian itu beda dengan nick yang didaftarkan di Dapodik ya, jadi kalian tinggal masuk aja ke link pddata.kemendikbud.go.id perpa lulusan. Jadi di sini adalah untuk memperbaiki atau mengganti nick yang kita masukkan di KTP supaya sama dengan yang di Dapodik, atau yang di Dapodik supaya sama dengan yang di KTP gitu kan. Nah, jadi gampang sekali, kalian tinggal isi NISN-nya di sini, terus tahun ajarannya di sini, lalu pilih sekolahnya, ada masukkan 3 huruf lagi. Jadi pilih sekolah di sini, misalkan nanti SMK Sukabumi misalkan ya. Jadi nanti di sini ada, lalu pilih ijazah kalian yang tadi sudah dipoto, gitu kan, masukkan ke sini. Nah, ini tuh yang masukkan nick yang terdata di Dukcapil ya. Jadi bukan yang nick yang di Dapodik gitu, tapi nick yang di Dukcapil yang baru itu, yang kalian punya di KTP, yang di KTP kalian aslinya gitu kan. Nah, jadi ketikan saya di sini, lalu ketikkan nama, tempat tanggal lahir ya, terus jenis kelamin, terus nama ibu kandung kalian siapa. Dan kembali lagi masukkan email pribadi yang aktif supaya nanti notifikasinya dikirimkan gitu kan melalui email. Lalu kalian ajukan, nanti akan ada ini ya, nanti kalau sudah, nah kayak ini contoh teman saya nih, nah ini udah, nanti akan ada nanti akan ada email seperti ini: kepada yang terhormat siswa-siswi dan orang tua murid, dengan hormat berdasarkan pengajuan saudara pada verifikasi dan validasi data NISN siswa lulusan pada laman PT Dikti Kemendikbud, kami sampaikan informasi mengenai status pengajuan. Nih, pengajuan NISN berhasil dan sudah dilakukan approval oleh admin. Silahkan cek di laman NISN data Kemendikbud.id atau cek status. Nah, status pengajuannya berarti ini sudah diterima. Jadi untuk menunggu email ini tuh paling sebentar itu hari itu juga langsung ada, paling lama itu 3 hari menurut yang saya ketahui gitu kan. Nah, jadi kalau sudah ke sini misalkan kalian masukkan kembali di sini nomor NIK kalian yang tadi, yang tetap yang ini, lalu nomor NISN kalian, nomor pokok sekolah kalian, email kalian, dan proses, lalu pasti akan lancar. Nah, jadi itu untuk masalah NIK. Dan yang kedua tuh untuk nomor induk siswa nasional. Nah, untuk NISN ini biasanya masalahnya itu adalah NISN yang tidak terdata gitu. Jadi ketika kita memasukkan NISN, nomor induk sudah benar, nomor NPSN sudah benar, terus nomor induknya misalkan tidak terdaftar di Kemendikbud. Nah, itu kalian secara langsung hubungi operator sekolah kalian atau tata usaha sekolah kalian. Itu tinggal dibilang saja NISN-nya itu nggak ada di data Kemendikbudnya gitu kan. Nah, nanti langkah selanjutnya yang akan dilakukan mungkin memasukkan si operator itu memasukkan nomor induk atau mendaftarkannya ulang lagi gitu, atau ke dinas. Tapi menurut yang pengalaman yang saya alami terhadap anak-anak SMA yang mau daftar ini gitu kan, untuk NISN ini sangat ribet sekali. Misalkan ketika tidak terdaftar NISN-nya, kita harus datang ke, kalau misalkan SMA SMK itu ke dinas pendidikan, SMK SMA ke dinas pendidikan, dan untuk MA itu ke departemen keagamaan, ke Kementerian Keagamaan, dinas pendidikan MA itu. Jadi prosesnya itu panjang, membutuhkan waktu sampai 3 hari. Kita harus datang dulu ke dinas. Mending kalau dinasnya mungkin deket gitu kan. Ini yang jauh, kalau di Sukabumi itu kan dari saya itu ke dinas pendidikan itu jauh. Nah, si anak-anak itu 3 hari lah untuk prosesnya, misalkan bolak-balik terus dinas untuk mengurus ini. Dan tapi pada akhirnya nomor induk siswanya itu langsung aktif lagi dan
mereka bisa mendaftar gitu kan. Nah, untuk yang NPSN ini kalian bisa lihat di online juga gitu kan, NPSN sekolah anu, kalian tinggal lihat aja di online, ada banyak kok, dicek NPSN juga gitu. Nah itu aja mungkin untuk masalah-masalah yang terjadi dalam pendaftaran KIP kuliah gitu kan. Jadi masalah dan solusinya sudah saya berikan, itu sebenarnya sangat-sangat gampang sekali, nggak terlalu membebankan gitu kan. Yang ada itu adalah niat kita aja yang harus ditekadkan, itu adalah niat kita aja, bukan ininya yang susah, tapi niat kitanya aja mau nggak kuliah gitu kan. Kebanyakan yang saya alami pada anak-anak itu mereka menyerahnya itu malah di KIP ini, ada yang NPS-nya udah nggak terdaftar gitu kan. Mereka tuh capek harus bolak-balik ke dinas, katanya nggak mau udah nyerah aja. Nah itu jadi yang paling susah itu adalah niat kita untuk bisa untuk pengen kuliah gitu kan. Nah nanti kalau misalkan sudah proses lalu sudah masuk, kalian tinggal ke sini, kalian tinggal cek email kalian, lalu nanti di sana ada nomor pendaftaran sama kode akses kalian, lalu kalian tinggal ke sini aja, masukkan nomor pendaftaran, kode akses, dan di dalamnya nanti udah ada biodata yang harus kalian isi, kayak misalkan foto kalian sama keluarga, foto rumah, terus prestasi kalian di sekolah, kalian tinggal pilih aja itu, lalu yang terakhir kalian tinggal ikut seleksi misalkan gitu ya. Oke, jadi itu saja. Untuk link-linknya sudah saya sediakan di bawah, untuk link perpal validasi lulusan yang tadi nicknya salah misalkan pengen diganti, sudah ada di deskripsi. Untuk link yang ini pendaftaran juga sudah ada di deskripsi, silahkan kalian tinggal buka saja gitu. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, kalian tinggal komen saja di kolom komentar dan di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, serta jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.